Peserta pelatihan yang saya banggakan. Saya Ira. Selamat bergabung di pelatihan 9 Grid Box Model. Dalam video ini, kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan 9 Grid Box Model. Dimulai dari pengertian, manfaat, tujuan, dan bagaimana penggunaan 9 Grid Box Model dalam pemetaan talenta. Sudah bersama saya, Ibu Yuyun. Hai Ibu Ira. Ibu Mary. Hai Ibu Ira. Selamat datang Ibu Yuyun dan Ibu Mary. Terima kasih Ibu Ira. Para peserta pelatihan, istilah 9 Grid Box Model juga sudah disebutkan dalam materi sebelumnya, konsep pemetaan talenta. Saya sering mendengar itu juga. Namun, saya ingin tahu lebih lanjut, apa sebenarnya yang dimaksud dengan 9 Grid Box Model. Selanjutnya, Ibu Mary akan menambah wawasan tentang metode ini. Baik Bu Yuyun, ini adalah gambar 9 Grid Box. Ada 9 kotak dengan sumbu X berlabel kinerja dan sumbu Y berlabel potensial. 9 Grid Box adalah metode untuk menilai individu atau pegawai akan kontribusinya untuk organisasi. 9 Grid Box model ini adalah alat yang sederhana, mudah dimengerti, dan mudah pula diaplikasikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama untuk dapat melihat peta talenta yang ada. Pada materi konsep pemetaan talenta ada pembahasan tentang perencanaan suksesi atau succession planning yang menggunakan 9 Grid Box Model. Mengapa kita menggunakan 9 Grid Box ini? 9 Grid Box Model ini cukup populer karena mudah, hemat biaya, dan lebih akurat dibandingkan dengan pendapat-pendapat pribadi. Dengan kata lain, hasilnya hampir selalu terbukti, kurang lebih 95%. Masing-masing kotak atau box dapat memperlihatkan kriteria yang dimiliki oleh pegawai tertentu. Jika kita tidak memiliki kriteria yang jelas atau konsisten mengenai definisi kinerja dan potensi seseorang pegawai, maka 9 Grid Box ini sangat membantu untuk pemetaan talenta. Peserta yang berbahagia, mari kita bahas bagaimana langkah-langkah membuat 9 Grid Box Model. Yang pertama, mengidentifikasi hasil assessment center atau uji kompetensi sesuai rekomendasi rendah, menengah, dan tinggi. Lalu, mengidentifikasi hasil penilaian kinerja sesuai rekomendasi, di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Setelah itu, mengelompokkan ke dalam 9 kotak manajemen talenta. Selanjutnya, memberikan rekomendasi sesuai dengan kotak masing-masing. Dan akhirnya, menetapkan kelompok rencana suksesi. Apa saja kriteria masing-masing kotak? Kriteria kotak-kotak yang ada dalam 9 Grid Box Model adalah sebagai berikut. Kita mulai dari kotak 9. Kotak 9, kinerja di atas ekspektasi dan potensialnya tinggi. Kotak 8, kinerja sesuai ekspektasi dan potensialnya tinggi. Kotak 7, kinerja di atas ekspektasi dan potensialnya menengah. Kotak 6, kinerja di bawah ekspektasi dan potensialnya tinggi. Kotak 5, kinerja sesuai ekspektasi dan potensialnya menengah. Sementara kotak 4, kinerja di atas ekspektasi dan potensialnya rendah. Kotak 3, kinerja di bawah ekspektasi dan potensialnya menengah. Bagaimana dengan kotak 2? Kotak 2, kinerja sesuai ekspektasi dan potensialnya rendah. Terakhir,
Kotak 1. Kinerja di bawah ekspektasi dan potensialnya rendah. Simple, namun sangat aplikatif dalam pemetaan talenta. Demikian penjelasan tentang 9 Grid Box Model dalam pemetaan talenta. Kami sangat berharap dengan penjelasan singkat ini, semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk memulai menerapkan pemetaan talenta dengan menggunakan 9 Grid Box Model di instansi masing-masing. Jika memerlukan penjelasan lebih mendalam, silahkan mengikuti pelatihan manajemen talenta yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN, Lembaga Administrasi Negara. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.